Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait perkembangan virus corona. Secara khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perseteruan Amerika dan China dalam hal penanganan kasus virus corona yang menyebar di dunia saat ini. Di sini ditampilkan perbandingan penyebaran virus corona di kedua negara sampai dengan tanggal 17 April 2020. Dari perbandingan yang ada, mulai dari terdampak, persentase puncak kasus, kemudian kita ketahui bahwa Amerika mulai terdampak pada tanggal 13 Februari 2020, sementara di China sudah dimulai sejak 1 Desember 2019. Kita ketahui bahwa kota Wuhan, China adalah kota tempat pertama kali diketahui terdapatnya virus corona. Dari perbandingan yang ada, Amerika sangat menderita dengan virus ini, di mana sampai saat ini jumlah yang meninggal itu 52% dari total kasus terkonfirmasi. Lama terdampak Amerika 92, China 139 hari. Kemudian total kasus Amerika 600 lebih ribu, sementara China baru 82 ribu lebih. Total kasus per 1 juta penduduk itu di Amerika sudah 2045, sementara di China baru 57. Total yang meninggal di Amerika sudah 34.500 lebih, di China baru 3.300-an. Total yang meninggal per 1 juta penduduk itu di China adalah di Amerika 677.000, sementara di China hanya 82.000. Yang sembuh di Amerika hanya 8%, sementara di China sudah 90% yang sembuh. Dari perbandingan ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Amerika paling parah terdampak dengan virus corona, sementara China saat ini sudah membaik dan sudah mampu mengatasi virus corona tersebut. Dalam hal virus corona ini ada banyak tuduhan yang mempertajam perseteruan kedua negara. Kita ketahui bahwa Amerika dan China terlibat dalam perseteruan dagang yang sangat besar, karena Amerika sangat tidak senang dengan maraknya industri telekomunikasi di China, terutama Huawei yang mampu menguasai pasar telekomunikasi dunia. Beberapa pernyataan yang saling memojokkan dari kedua negara. Misalnya di 16 April, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan akan menyelidiki asal mula virus corona. Fokus perhatiannya apakah benar berasal dari laboratorium di Wuhan, China. Amerika juga telah memberhentikan bantuan sebagai donatur di WHO karena Amerika menuding WHO membela China. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo meminta China untuk berterus terang untuk
menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang virus corona. Pernyataan Menlu AS tanggal 16 April 2020. Awal mula saling tuduh ini diawali oleh tuduhan dari seorang intelijen Israel yang menyatakan bahwa virus corona ini adalah merupakan senjata biologis Cina yang diproduksi di laboratorium di Wuhan. Namun Cina membantah semua itu dengan menyatakan bahwa virus corona sebenarnya adalah virus yang dibawa oleh tentara Amerika pada bulan Oktober 2019 yang kemudian menyebar di Cina mulai Desember 2019. 24 Januari, mantan intelijen Israel Dani Sheham menuding virus corona adalah senjata biologis Cina. Kemudian ini ada pernyataan Presiden Cina Xi Jinping yang menyatakan Cina akan menang melawan virus corona ini. Dan memang sampai saat ini Cina adalah satu-satunya negara yang sudah berhasil mengatasi virus corona ini, sekalipun sebagai epicentrum awal penyebaran virus corona, tapi saat ini jumlah penderita virus corona di Cina sudah sangat kecil. Sementara di Amerika semakin membludak dan yang meninggal tiap hari sangat banyak. Kemudian di sini ada informasi terbaru terkait perkembangan virus corona di dunia sampai dengan jam 10 tadi pagi. Data ini diambil dari data yang ada di website Worldometers. Di video ini juga ditampilkan informasi-informasi terkait dengan virus corona itu sendiri, mulai dari gejala yang dialami oleh penderita virus corona, umumnya itu adalah seperti yang tampak di layar, batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian disampaikan juga informasi bahwa virus corona ini yang paling tepat, paling mujarab untuk melawannya adalah dengan menghindarinya. Cara menghindarinya ada banyak informasi yang telah disebarluaskan oleh dunia, baik melalui WHO ataupun melalui badan-badan kesehatan di setiap negara. Pertama, cuci tangan dengan air dan sabun. Jaga diri, jangan keluar rumah, usahakan sedapat mungkin untuk tidak keluar rumah. Selalu pakai masker saat berkomunikasi dengan orang lain. Menutup mulut dengan tisu atau lengan bagian atas ketika batuk. Kemudian sesegera mungkin untuk mencuci tangan. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap permukaan benda. Di sini juga ada beberapa informasi terkait dengan kasus kematian tertinggi di dunia. Ada 4 sumber yang disajikan dalam video ini. Dari Worldometers, dari
Wikipedia, kemudian dari ini dari Worldometers. Yang pertama ada Amerika dengan total kematian hingga tanggal 17 April itu sebanyak 34.617 orang. Kemudian Italia 22.170 orang, Spanyol 19.315 orang, Prancis 17.920, Inggris 13.729, Iran 4.869, Belgia 4.857, Jerman 4.052, Cina 3.342, dan Belanda 3.315. Ini 10 negara dengan kasus kematian terbesar dari website Worldometers. Di samping itu juga ada informasi dari website Wikipedia, kemudian website New York Times, dan terakhir dari website CDC Eropa. Channel ini sebenarnya adalah channel khusus untuk pembahasan soal-soal matematika, tetapi di samping itu channel ini juga berusaha menyampaikan informasi-informasi terkini yang perlu kita ketahui. Demikian, semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.